Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, serta para penonton yang mengikuti pengajian ini melalui aplikasi Zoom yang saya hormati. Hari ini Rabu tanggal 22 Juli bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1441 Hijriah. Artinya mulai hari ini ada syariat agama atau ada sunnah Rasulullah SAW terkait dengan kemuliaan hari-hari terakhir dari bulan Zulhijjah, yaitu apa yang kita sebut namanya melakukan puasa bulan Zulhijjah, dan sekaligus juga persiapan kita untuk menjalankan dua syariat agama. Pertama adalah kita sebut dalam bahasa Indonesia dengan kurban, bahasa yang dipakai oleh Nabi adalah udhiyah, dan kedua adalah pelaksanaan sholat Idul Adha. Para ulama mengatakan bahwa kalau kita baca ayat awal dari surah Al-Fajr berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashri wasyaf'i wal wajri wal laili idza yasar. Jadi ayat itu berbunyi bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar, demi waktu fajar, demi walayalin asrin, demi malam-malam 10 hari. Itu ulama mengatakan 10 hari yang maksud adalah 10 hari terakhir di bulan Zulhijjah. Hari-hari itu ada dua pemahaman bapak-bapak ibu. Pemahaman pertama di kalangan Muhammadiyah dan lain-lain itu hari yang dimaksudkan itu, hari utama itu adalah hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu adalah hari di mana kita disuruh melakukan puasa Arafah. Tapi ada pandangan yang kedua mengatakan bahwa bukan hanya tanggal 9, tapi mulai sejak dari tanggal 1 boleh kita melakukan puasa. Terserah kita, tapi paling tidak selama 9 hari ini adalah hendaknya kita melakukan puasa. Yang nyata disebut dalam hadis Nabi adalah tanggal 9 Zulhijjah. Itu betul. Dalam hadis disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Melakukan puasa pada hari Arafah bagi yang tidak menjalankan ibadah haji itu dapat diharapkan mengkafarah, menghapus 2 tahun dosa kita. Setahun dosa yang 1 tahun dosa yang lalu, 1 tahun dosa yang akan datang. Nah, yang kedua hadirin, keutamaan dari hari-hari Zulhijjah yang terakhir itu adalah pada tanggal 10, 11, 12, dan 13, yaitu saatnya kita melakukan udhiyah. Tanggal 10-nya kita melakukan sholat Idul Adha diikuti dengan kurban bagi mereka yang sanggup, dan kemudian sholat Idul Adha kemudian melakukan kurban bagi mereka yang sanggup. Kita bahas sekarang soal yang terkait dengan udhiyah atau kurban itu. Para ulama
mengatakan bahwa sesungguhnya nama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atau nama yang diberikan oleh Nabi, berdasarkan apa yang diwahyukan Allah dengan bahasa beliau, yaitu namanya itu adalah udhiyah. Udhiyah itu ada disebut namanya udhiyah, ada disebut namanya tadhiyah, ada yang disebut namanya dhahiyah. Jadi seluruhnya itu mengacu kepada perbuatan penyembelihan kurban pada waktu duha. Mari kita bacakan hadis Nabi riwayat Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bikabshaini. Qala Anas wa ana udhi bihima. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan udhiyah, yaitu dengan menyembelih 2 ekor kibas yang besar. Kibas kambing, jenis kambing di negeri Arab, kambingnya itu yang besar, itu disebut namanya kibas. Karena itulah dikatakan dalam hadis lain, bikabshaini amlahaini aqranain. Nabi memotong kibas, 2 ekor kibas kambing yang besar, yang gemuk, yang panjang tanduknya. Fara'aituhu wadi'an qadamaihi ala sifahiha yusamma wa yukabbiru fadhabahuma biyadaihi. Jadi petunjuk sederhana di dalam hadis riwayat jamaah, ya, demikian juga riwayat Imam Ahmad, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan udhiyah dengan 2 ekor kibas yang besar, yang gemuk, yang tanduknya panjang. Kata Anas, fara'aituhu wadi'an qadamaihi ala sifahiha. Saya melihat Rasulullah, cara beliau memotong kibas atau kambing yang besar itu adalah dengan meletakkan kaki beliau di atas telapak kaki beliau di atas leher kibas itu. Nah, lalu setelah itu sudah dibuat kuasa beliau, yusamma beliau tasmiyah lebih dahulu. Beliau tasmiyah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yukabbiru. Beliau kemudian yukabbiru artinya beliau bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, lalu dalam hadis lain beliau sebelum memotongnya itu beliau katakan, wahai Allah, hadza min Muhammadin wa ali Muhammad. Jadi yang 1 ekor beliau sembelih, wahai Allah, ini adalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian setelah selesai kambing kibas kedua beliau potong, beliau mengatakan, wa hadza min li ummati Muhammadin man lam yudhi. Ini wahai Allah adalah kurban atau udhiyah bagi umat Muhammad yang tidak bisa berkurban. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak menyebutkan, mencatatkan nama orang yang berkurban itu adalah sunnah Nabi itu. Insya Allah kita yang tercatat misalnya namanya di luar, siapa yang akan ikut korban sapi, kambing, itu tidak terkait dengan soal riya, tapi soal menyebutkan nama siapa yang ikut berkorban. Mengapa demikian? Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah tadi itu kita mungkin tidak sanggup melakukan. Kalau Nabi beliau potong sendiri, di mana beliau sholat, kemudian udhiyahnya dipotong di sana. Kan tadi Nabi taruh telapak kakinya di atas leher korban itu, lalu kemudian beliau baca takbir